Selamat datang di Plot Brew Anime, tempat di mana alur anime kami racik jadi lebih santai, ringan, dan tetap seru buat dinikmatin. Hari ini kita bakal ngebahas anime isekai yang dimana ada Om reinkarnasi jadi tokoh antagonis di game Otome. Cerita dimulai saat Grace Afurne jatuh dari kuda dan kepalanya terbentur. Tapi alih-alih pingsan biasa, dia malah mulai ingat masa lalunya. Ternyata dia dulunya adalah Kenzaburo, om-om yang tertabrak truk pas nyelamatin anak kecil. Pas sadar, dia udah berada di dunia lain. Dia paham sih soal reinkarnasi di dunia fantasi, tapi yang bikin dia panik, dia bereinkarnasi sebagai antagonis dan di game Otome pula. Grace yang baru ini gak kayak karakter antagonis di game. Dia sopan, kalem, dan bikin Anadol, si tokoh utama di game ini, malah kagum. Karena kepribadiannya yang berbeda dari cerita asli game, Grace malah makin dekat sama Ana. Mereka berdua akhirnya diajak gabung OSIS sama Virgil, bareng para cowok-cowok yang sebenarnya adalah target penaklukan Ana di game. Di kelas praktek sihir, Grace unjuk gigi. Semua orang termasuk Ana terkesima. Tapi tiba-tiba muncul golem yang tertarik sama sihir Ana. Untungnya Grace berhasil menghentikannya. Lalu 1 bulan berlalu. Mereka masuk ke pelajaran pemanggilan hewan buas. Ana berhasil memanggil Pegasus yang keren dengan atribut angin. Lalu saat giliran Grace, malah muncul boneka dirinya dan Kenzaburo. Semua orang bingung. Lalu tiba-tiba ada tangan misterius yang nyatuin boneka tersebut dan berubah menjadi naga kuno dengan 2 elemen, api dan air. Di dunia nyata, anaknya Kenzaburo, Hinako, dapat kabar kalau ayahnya kecelakaan. Tapi Kenzaburo belum meninggal. Dia hanya tidak sadarkan diri dan dalam keadaan bermimpi. Pas pulang ke rumah, Hinako curiga karena game Otome-nya nyala sendiri dan gak bisa dia kontrol. Setelah beberapa hal aneh dia perhatikan, Hinako sadar karakter Grace di game ini adalah ayahnya sendiri. Dan pada akhirnya Hinako mempunyai pilihan untuk membantu ayahnya. Dan ternyata lagi, tangan misterius yang bantu Grace tadi, itu tangan Hinako yang bantu ayahnya dari dunia nyata. Naga pemanggilan Grace yang ternyata dikasih nama Orion sama Hinako, dicek sama kepala sekolah. Hasilnya, Grace pun diminta tampil di pameran sihir sebagai perwakilan OSIS. Saat latihan, Ana tanpa sengaja membangunkan naga tengkorak. Auguste dan Richard kesulitan untuk melawan naga ini. Tapi untungnya Grace memberi mantra penguat dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan naga tersebut. Waktunya pameran sihir. Saat mendemonstrasikan kekuatan mereka, Grace dan Ana tampil cemerlang dan bikin semua orang terpesona. Lalu, Kenzaburo bermimpi aneh. Dia mengikuti cahaya yang di dalamnya ada siluet Orion. Dan akhirnya dia menemukan Grace di balik kurungan. Tapi pas mau ngobrol, dia keburu bangun dan balik ke tubuh Grace. Hinako yang melihat adegan itu makin yakin bahwa ini adalah rute yang berbeda dari cerita gamenya. Festival Akademi pun tiba. OSIS mau pentas drama nih. Grace, karena cheat elegannya, dia jadi susah latihan karena dialognya selalu jadi kayak pangeran meski dia udah usaha lebih. Untungnya semuanya tetap berjalan lancar. Lalu terlihat ibunya Grace yang misterius sempat mengobrol dengan cahaya misterius di kereta kuda. Endingnya, saat pesta kembang api, Grace malah sembunyi. Itu Grace lakukan agar bisa ningkatin rasa suka antara Ana dan cowok-cowok anggota OSIS lain. Tapi apa yang terjadi? Ana dan semua cowok OSIS malah makin kagum sama Grace. Dan perasaan mereka ke Grace makin kuat.
Dan begitulah perjalanan Grace alias Kenzaburo di dunia otome ini. Penuh kejutan, sihir, dan ikatan yang gak terduga. Jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, dan siap-siap karena plot review bakal terus racik anime lainnya. Dah.